Aku pernah mengira keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini. Sampai hari itu datang dan seluruh tetangga di gang sempit kami di pinggiran Denpasar berbalik menatapku seperti aku adalah penyakit yang harus dimusnahkan. Aku berdiri di teras rumah, masih memegang tas sekolah, ketika teriakan pertama pecah. Pengecut! Banci! Keluar dari kampung ini! Batu pertama mendarat tepat di depan kakiku, hampir mengenai jari kaki. Aku menatap wajah-wajah yang dulu pernah tersenyum ramah saat lebaran, saat galungan, saat anak-anak mereka main bola di lapangan kecil sebelah warung Bumade. Kini semua wajah itu dipenuhi kebencian. Aku berusia 18 tahun. Nama saya Wayan Aditya Putra. Orang-orang memanggilku Adit. Dan sejak 2 minggu lalu, mereka memanggilku dengan nama-nama yang bahkan ibuku tak pernah sanggup ucapkan. Semuanya bermula dari sebuah oto. Oto yang seharusnya hanya ada di galeri ponselku. Oto saat aku dan Dimas, teman sekelas yang selama 3 tahun terakhir menjadi lebih dari sekadar teman, sedang berpelukan di bawah pohon beringin tua dekat Pantai Sanur. Kami tidak tahu ada seseorang mengambil gambar dari kejauhan. Kami tidak tahu oto itu akan menyebar seperti api di jerami kering. Hari ini adalah hari ke-30 sejak oto itu tersebar. Hari ke-30 aku tidak berani keluar rumah kecuali ditemani Bapak. Dan hari ini untuk pertama kalinya Bapak tidak pulang tepat waktu. Aku menunggu di ruang tamu kecil kami yang penuh bau minyak kelapa dan dupa sisa sembahyang pagi. Jam dinding berdetak lambat menyiksa. Pukul 7:30. Biasanya Bapak sudah masuk pintu sambil membawa sebungkus pisang goreng untuk kami makan bersama sambil menonton sinetron kesukaan ibu. Tapi malam ini pintu tetap sepi. Aku mendengar suara langkah kaki banyak orang di luar. Suara mereka semakin dekat. Jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit. Aku bangkit, berjalan pelan ke jendela, mengintip dari balik tirai tipis. Mereka datang. Sekitar 20 orang, laki-laki dan perempuan, membawa obor kecil dari bambu dan kain bekas. Wajah mereka diterangi cahaya jingga yang mengerikan. Aku mengenali hampir semuanya, Pak Ketut yang biasa memberiku permen saat kecil, Bu Komang yang sering meminjamkan gula, bahkan Wayan Junior yang seangkatan denganku di SD. Mereka berhenti tepat di depan pagar rumah kami. Salah seorang berteriak, suaranya parau karena amarah. Keluar! Keluar kalian berdua! Jangan cemari kampung ini lagi dengan dosa kalian. Aku mundur, kakiku gemetar. Aku tahu mereka mencari Bapak juga. Karena Bapak, sejak oto itu tersebar, tidak pernah sekalipun mengatakan aku salah. Bapak hanya diam, Bapak hanya melindungiku. Dan itulah dosa terbesar Bapak di mata mereka. Tiba-tiba pintu depan terbuka keras. Bapak berdiri di ambang pintu. Baju kemeja lengan pendeknya basah keringat. Di tangan kanannya ada sebuah parang tua yang biasanya hanya dipakai memotong pelepah kelapa. Matanya merah, tapi bukan karena menangis. Matanya merah karena marah yang selama ini ia pendam. Kalian mau apa? Suara Bapak tenang, terlalu tenang. Kami mau bersihkan kampung dari sampah, teriak seseorang dari belakang. Anakmu itu sudah merusak nama baik kita semua. Bapak melangkah keluar satu langkah. Cahaya obor menerangi wajahnya yang keras. Anakku, kata Bapak perlahan, setiap kata terasa seperti batu yang ia letakkan satu persatu adalah darah dagingku. Dia lahir dari rahim istriku. Dia dibesarkan dengan keringatku. Kalian boleh bilang apa saja tentang dia. Tapi ingat baik-baik, selama aku masih bernapas, tidak ada satupun dari kalian yang boleh menyentuh sehelai rambutnya. Suasana menjadi sunyi yang mencekam. Hanya suara api dari obor yang masih berderit. Dan kemudian batu kedua dilempar. Kali ini tepat mengenai bahu Bapak. Aku menjerit.
Aku berlari keluar, mendorong pintu, ingin menarik Bapak masuk. Tapi Bapak mengangkat tangan kirinya, menghentikanku. Masuk, Adit, suaranya tetap tenang. Ini urusan Bapak. Aku menangis di ambang pintu. Aku menangis karena takut, karena marah, karena malu, karena cinta. Malam itu berakhir dengan Bapak berdiri sendirian di depan pagar, parang di tangan, menghadapi 20 orang yang membawa obor dan kebencian. Akhirnya mereka pergi. Bukan karena takut, tapi karena entah bagaimana, tatapan Bapak malam itu lebih menakutkan daripada api yang mereka bawa. Bapak masuk rumah dengan bahu berdarah. Ia tidak mengeluh. Hanya menatapku lalu berkata pelan. Mau makan apa malam ini, nak? Bapak lapar. Aku memeluknya sampai aku tidak bisa bernapas. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu aku merasa ada harapan kecil yang masih hidup di dadaku. Keesokan harinya, kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada anak kecil bermain. Tidak ada ibu-ibu mengobrol di selasar. Semua pintu tertutup rapat, seolah rumah-rumah itu takut terkontaminasi oleh keberadaan kami. Bapak tetap berangkat kerja pagi-pagi. Ya tukang ojek online. Dulu pelanggannya banyak dari kampung ini sendiri. Kini hampir tidak ada yang mau naik motornya. Ia harus mengambil order dari daerah yang lebih jauh, ke Kuta, ke Sanur, bahkan sampai ke Ubud kalau beruntung. Aku tidak sekolah lagi. Sekolahku sudah meminta Bapak menjemput ijazahku karena ada tekanan dari beberapa orang tua murid. Aku tidak menyalahkan sekolah. Aku tahu mereka juga takut. Siang itu, saat aku sedang menyapu halaman, sebuah motor berhenti di depan pagar. Dimas. Ia turun melepas helm, rambutnya basah keringat. Matanya merah seperti habis menangis semalaman. Adit, suaranya serak. Aku menunduk. Tidak sanggup menatapnya. Sudah hampir sebulan kami tidak bertemu. Terakhir kali kami bertemu adalah saat Oto itu baru tersebar. Dimas meminta maaf berulang-ulang seolah dia yang salah. Padahal kami sama-sama tidak tahu. Bapakmu baik-baik saja, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Makan aku, katanya lagi untuk kesekian kalinya. Jangan bilang ma lagi, jawabku dingin. Kau bukan yang melempar batu. Dimas menelan ludah. Aku mau pergi, Adit. Besok. Ke Jakarta. Orang tuaku bilang lebih baik aku menghilang dulu. Dadaku seperti ditusuk. Kau mau pergi? Aku tidak punya pilihan. Mereka bilang kalau aku tetap di sini, mereka akan membunuhku. Dan mungkin membunuhmu juga. Aku tertawa getir. Jadi kau kabur? Bukan kabur. Aku akan cari tempat yang aman. Lalu aku akan panggil kau. Kita bisa mulai lagi di sana. Bersama. Aku menatapnya lama. Kau masih percaya kita bisa bersama setelah semua ini? Aku mencintaimu, Adit. Itu satu-satunya hal yang masih aku yakini sekarang. Kami diam. Angin membawa bau garam dari laut. Di kejauhan terdengar suara gamelan dari upacara kecil di pura. Aku tidak bisa meninggalkan Bapak, kataku akhirnya. Dimas mengangguk pelan seolah sudah menduga jawaban itu. Aku tahu. Tapi janji padaku kalau suatu saat kau siap, kau akan datang kepadaku. Aku tidak menjawab. Hanya memeluknya sebentar, sangat sebentar, karena aku takut tetangga melihat. Lalu ia pergi. Motornya menghilang di tikungan, membawa separuh hatiku bersamanya. Malam itu Bapak pulang dengan wajah lebih lelah dari biasanya. Ia duduk di kursi kayu tua, menatap kosong ke arah televisi yang mati. Dimas tadi datang, kataku pelan. Bapak mengangguk kecil. Dia mau pergi ke Jakarta. Bapak tetap diam.
Aku tidak ikut, tambahku. Bapak akhirnya menoleh padaku. Matanya penuh pertanyaan yang tidak dicapkan. Kenapa? Karena rumah ini masih ada Bapak di dalamnya. Bapak tersenyum tipis. Senyum yang paling sedih yang pernah kulihat seumur hidupku. 3 minggu kemudian keadaan semakin buruk. Listrik kami diputus. Air bersih dari PAM dihentikan. Orang-orang yang biasa berbelanja di warung kecil Bapak kini membeli di warung lain meski lebih jauh. Bapak tetap bekerja. Setiap pagi ia berangkat dengan motor bututnya, kembali malam-malam dengan badan penuh debu dan keringat. Kadang ia hanya dapat 1 atau 2 order seharian. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Suatu malam saat hujan deras, Bapak pulang dengan luka di dahi. Darah masih mengalir perlahan. Jatuh dari motor, tanyaku panik. Bapak menggeleng. Ada yang melempar batu dari atas jembatan pas aku lewat. Aku menangis sambil membersihkan lukanya. Bapak harus lapor polisi. Untuk apa? Jawab Bapak pelan. Polisi di sini juga tetangga kita. Malam itu kami tidur dalam gelap karena listrik mati. Hanya suara hujan dan sesekali petir yang memecah keheningan. Di tengah malam aku terbangun karena mendengar suara Bapak menangis. Suara yang sangat pelan tertahan tapi aku tahu itu tangis sungguhan. Aku bangkit mendekati kamar Bapak. Pintu sedikit terbuka. Cahaya lilin kecil menerangi wajahnya. Bapak sedang memegang oto pernikahan beliau dengan ibu. Ibu yang sudah meninggal saat aku masih kelas 5 karena kanker. Oto itu sudah menguning tapi senyum ibu masih cerah seperti dulu. Bapak menyesal, tanyaku pelan dari ambang pintu. Bapak tersentak, cepat menghapus air mata. Menyesal apa? Memiliki anak seperti aku. Bapak menatapku lama. Lalu ia bangkit mendekatiku dan memelukku erat. Aku hanya menyesal satu hal dalam hidupku, bisiknya. Yaitu tidak bisa melindungi ibumu lebih lama. Tapi kamu adalah hal paling benar yang pernah aku lakukan. Aku menangis di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini, aku merasa Bapak bukan hanya melindungiku. Bapak sedang berjuang untuk menerima diriku apa adanya. Puncaknya datang 2 bulan kemudian. Sebuah rapat kampung digelar di Balai Banjar. Aku dan Bapak tidak diundang. Tapi kami tahu apa yang akan dibahas. Malam itu sekitar pukul 10, kelompok besar orang datang lagi ke rumah kami. Kali ini lebih banyak. Hampir seluruh laki-laki dewasa di kampung hadir. Mereka membawa kertas putih yang sudah ditandatangani banyak orang. Kami sudah sepakat, kata bendesa adat dengan suara keras. Kalian berdua harus keluar dari kampung ini dalam waktu 7 hari. Kalau tidak, kami akan membakar rumah ini. Aku gemetar di belakang Bapak. Bapak hanya berdiri tegak, menatap lurus ke mata bendesa. Rumah ini adalah hak waris dari ayahku. Tanah ini dibeli dengan keringat kakekku. Kalian tidak punya hak mengusir kami. Tanah boleh milikmu. Tapi kampung ini bukan tempat untuk orang-orang seperti anakmu. Saat itulah Bapak melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Ia tertawa. Tertawa keras, getir, penuh kepedihan. Kalian semua bicara tentang agama, tentang adat, tentang kebersihan kampung. Tapi kalian lupa satu hal paling mendasar, keluarga. Anakku Gai. Ya. Dia mencintai laki-laki. Tapi dia tetap anakku. Dia tidak mencuri. Dia tidak membunuh. Dia tidak menyakiti siapapun. Justru kalianlah yang menyakitinya. Kalian yang melempar batu. Kalian yang memutus listrik. Kalian yang membuat anak-anak kami takut pulang ke rumah sendiri. Suasana hening. Beberapa orang menunduk. Kalian boleh usir kami, lanjut Bapak.
Tapi ingat, suatu hari, ketika anak atau cucu kalian pulang dengan luka yang sama seperti luka anakku hari ini, kalian akan ingat kata-kata yang kalian ucapkan malam ini. Dan kalian akan menyesal. Sangat menyesal. Bapak menarik napas dalam. Dan kalau kalian benar-benar mau membakar rumah ini, silakan. Tapi aku dan anakku akan tetap di dalamnya. Sampai akhir. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berani maju. Akhirnya mereka pergi satu persatu membawa kertas yang sudah kusut itu. Malam itu untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tidak ada batu yang dilempar. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang aneh, hampir damai. Kami tidak pergi. Bapak menolak tawaran pindah ke rumah saudara di Gianyar. Ia bilang kalau kami pergi sekarang berarti kami mengaku kalah. Aku tidak mau anakku tumbuh dengan perasaan bahwa dia harus bersembunyi seumur hidup. Listrik akhirnya menyala kembali setelah 2 bulan mati. Air mengalir lagi. Bukan karena mereka tiba-tiba berubah hati. Tapi karena seorang wartawan lokal datang mendengar cerita kami dan menulisnya di koran provinsi. Setelah itu ada beberapa LSM yang datang. Ada polisi yang tiba-tiba rajin patroli. Tekanan dari luar membuat kampung tidak bisa lagi bertindak seenaknya. Dimas meneleponku seminggu sekali dari Jakarta. Ia bekerja di sebuah kai kecil di Kemang. Ia bilang Jakarta besar, tapi ia masih merasa kesepian. Aku menunggumu, katanya setiap kali kami bicara. Dan setiap kali aku hanya bisa menjawab, tunggu sedikit lagi. Suatu sore saat matahari hampir terbenam, Bapak memanggilku ke teras. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tua. Buka, katanya. Di dalamnya ada tiket pesawat ke Jakarta. 2 lembar. 1 untukku. 1 untuk Bapak. Bapak mau ikut, tanyaku tak percaya. Bapak tersenyum kecil. Aku sudah terlalu lama jadi tukang ojek di Denpasar. Sudah waktunya mencari udara baru. Lagi pula anakku butuh orang tua di sampingnya saat dia mulai hidup baru. Aku menangis lagi. Kali ini bukan karena sedih. Kami pergi di pagi yang cerah. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang mengucapkan selamat jalan. Tapi saat motor kami melewati gang menuju jalan raya, aku melihat beberapa anak kecil berdiri di pinggir jalan. Mereka melambai pelan. Aku melambai balik. Mungkin suatu hari mereka akan mengerti. Di bandara, Bapak memelukku erat sebelum kami naik pesawat. Apapun yang terjadi di sana, bisiknya, kau tetap anak Bapak. Dan Bapak akan selalu ada untukmu. Dimas menjemput kami di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika aku turun dari tangga pesawat dan melihat dia berdiri di sana, dengan kaos hitam sederhana dan senyum gugup, aku merasa seperti akhirnya pulang. Kami bertiga berjalan keluar bandara bersama. Bapak di sebelah kiriku. Dimas di sebelah kanan. Dan untuk pertama kalinya setelah segala kegelapan itu, aku merasa dunia tidak terlalu kejam. Keluarga bukan selalu tentang darah. Kadang keluarga adalah orang yang memilih untuk tetap berdiri di sampingmu meski seluruh dunia memintanya untuk pergi. Dan malam itu, di apartemen kecil kami di Jakarta, saat Bapak tidur di kamar sebelah dan Dimas memelukku dari belakang sambil berbisik selamat datang pulang, aku akhirnya mengerti. Cinta yang sejati tidak pernah meminta kita berubah. Ia hanya meminta kita tetap menjadi diri kita sendiri. Dan itu sudah cukup.